Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin permasalahan ini dikarenakan kesibukan seorang suami Ustadz dalam mencari nafkah. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram dari akun @housewife.byme. Pertanyaannya begini Ustadz. Gimana kalau suami ini abai dalam memberikan perhatian Ustadz terhadap istri? Jadi meluangkan waktu bersama itu nggak ada. Dia hanya sibuk dalam urusan rezeki. Nah, apa seorang istri itu harus bisa memulai kehangatan kepada suami. Jadi mungkin selama ini kan istri itu pengennya suami dulu yang mulai. Nah, apakah boleh kalau misalnya istri duluan yang memulai? Seperti itu Ustaz. Jadi yang pertama harus difahami teman-teman sekalian. Kita sebagai suami ini punya 5 kewajiban dalam rumah tangga. 5 kewajiban yang harus kita fokus. Dan informasi ini tidak harus didengarkan oleh orang yang sudah menikah saja. Yang belum menikah pun harusnya sudah mengetahui. Jauh sebelum menikah, kira-kira nanti kalau saya jadi suami, apa saja kewajiban saya. Dan ini wajib kita ketahui. Dan 5 kewajiban ini harus berimbang satu sama yang lainnya. Jangan Anda atau antum memilih salah satunya, melupakan yang lainnya. Itu mungkin saya akan jawab dari sisi itu dulu. Dari pertanyaan ini kita akan bagi menjadi beberapa jawaban ya. Supaya pertanyaan ini bisa rinci jawabannya. Jadi yang pertama, harus kita memahami tugas-tugas dan kewajiban kita dalam syariat Allah. Baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Kalau sebagai suami, kewajiban dia berarti hak istrinya. Dan kalau sebagai istri, kewajiban dia berarti hak suaminya. Dan fokus saja ke masalah itu. Kalau tadi karena yang bertanya adalah seorang akhwat, kira-kira bagaimana menanggapi suami yang hanya fokus cari rezeki saja. Sehingga kurang perhatian. Ataupun mungkin ada kewajiban lain yang terbengkalai. Makanya saya jawab, kalau teman-teman sekalian kita ini sebagai suami atau yang akan jadi suami, masih calon karena masih bujang misalnya belum menikah, harus memperhatikan 5 hal kewajiban kita. Yang pertama sekali adalah muasyarah bil ma'ruf. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah para istri itu dengan cara yang baik dan santun. Masuk dalamnya perhatian, masuk dalamnya tatapan mata yang syahdu, ucapan lisan yang baik ya. Jaman tangan yang ramah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menitik beratkan makna tafsir muasyarah bil ma'ruf adalah sampai pada level menggauli istri secara biologis dengan cara yang baik dan memuaskan. Dengan cara yang baik dan memuaskan. Jadi ini memang hak dia, haknya istri. Berarti tidak benar kalau ada seorang suami mengatakan, saya kan tugasnya cuma cari nafkah saja. Ya udah, saya nggak butuh untuk duduk ngobrol sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Itu keliru juga, gitu ya. Ini juga poin keliru di situ. Tapi bagaimana dia juga menyempurnakan semua itu dengan menjalankan semua jenis kewajiban tersebut. Jadi muasyarah bil ma'ruf adalah bagian daripada kewajiban ya. Walaupun bukan berarti selama 24 jam kita sebagai laki-laki atau suami selalu sibuk memberikan perhatian pada istri sehingga kewajiban yang lain juga terbengkalai. Akhirnya tidak keluar cari nafkah, akhirnya juga tidak hadiri sholat berjamaah di masjid, akhirnya tidak hadir dalam majelis ilmu, akhirnya tidak silaturahim, atau tidak bakti orang tua, atau tidak jenguk orang sakit, atau tidak berjihad di jalan Allah. Itu juga keliru. Jadi harus betul-betul kita itu hakim. Arti daripada hakim adalah bijaksana. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan bijaksana. Jadi yang pertama kita harus jalankan muasyarah bil ma'ruf. Gauli dengan cara yang baik dan santun. Bertutur kata yang baik, yang santun. Dan dalam poin ini bukan berarti kita tidak boleh tegas. Bagian daripada muasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan cara yang santun adalah ketegasan dan bukan kekerasan. Tegas
di saat kita butuh menegaskan sesuatu. Jadi bisa antum sebagai suami mengatakan, saya tidak suka seperti ini, saya sukanya seperti ini misalnya. Penataan rumah kah, jenis pakaian istri kah, atau ada karakter yang kita berharap dia berubah misalnya. Misal orangnya selalu terlalu banyak bertanya, selalu banyak singgung-singgung misalnya, yang kita tidak suka, tidak nyaman. Boleh kita tegas dalam hal ini. Ini masuk dalam muasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan cara yang tepat dan santun, ya. Tapi tidak boleh keras ya, yang boleh tegas. Kemudian yang kedua, yang merupakan haknya istri, kewajiban suami adalah nafkah. Nah ini tadi yang disebutkan, mencari nafkah, mencari rezeki itu. Dan nafkah ini kita memenuhi 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Semampu kita. Jadi berfokus nafkah di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Serta poin ini, itu semampu suami. Makin Allah bukain rezeki, makin kita loyal dengan istri kita. Boleh memberikan makanan yang lebih baik, minuman lebih baik, pakaian lebih baik, tempat tinggal lebih baik, transportasi lebih baik. Kita berikan. Dan memang dia tetangga bantal kita, orang yang paling layak dan pantas kita bahagiakan, ya. Itu yang kedua, nafkah, yang merupakan kewajiban suami. Berarti haknya istri ya. Jadi gauli dengan cara yang santun dan jelas, tegas, ya, tepat. Kemudian yang kedua baru masuk kepada nafkah. Kemudian yang ketiga adalah hak biologis, memenuhi biologis istri. Nah dalam hal ini harus diperhatikan adab-adab syar'i, seperti tidak boleh menggauli kemaluan istri di saat haid dan nifas, tidak boleh meletakkan, memasukkan kemaluan ke dalam dubur istri, sebagaimana banyak dicontohkan oleh film-film yang tidak benar, ya, film-film porno dari barat sana, itu semua tidak boleh. Kemudian juga harus diperhatikan, tidak boleh, ya, lupa atau jangan lupa membaca doa yang kata Nabi SAW, kalau kalian ingin menggauli istri kalian, maka ucapkanlah atau bacalah, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniakan mereka anak dari hubungan biologis tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Itu adab-adabnya ya. Jadi harus menjauhi menggauli istri di kemaluan di saat mereka haid dan nifas. Tidak boleh juga memasukkan atau menggauli istri dari dubur. Kemudian jangan lupa membaca doa. Allahumma jannibna minasyaitan, jannib syaitani ma razaqtana. Dan ini yang dianjurkan adalah laki-laki yang membacanya. Kemudian yang keempat, juga kalau ingin atau selesai melakukan hubungan biologis, maka yang paling afdol mandi. Langsung mandi junub di saat itu. Jangan ditunda. Kalau teman-teman selepas biologis dengan istri masih ingin menunda mandi junubnya, maka minimal sekali membersihkan kemaluan dan kemudian baru masuk ke wudu, baru tidur, boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata pada saat sholat subuh bersama Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya keliru karena saya tidur dalam kondisi junub, tidak langsung mandi. Kata Nabi SAW, kalaupun kau harus lakukan, minimal kamu wudhu dulu. Berarti maksudnya adalah lebih afdal mandi dulu, kemudian baru wudhu. Sama juga sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi interaksi biologis itu, wudhulah. Karena wudhu itu lebih memotivasi kalian. Wudhu lebih mendorong dan memotivasi kalian. Nah ini poinnya. Jadi hak yang ketiga adalah biologis. Dengan memperhatikan adab-adab biologis tersebut dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah perlindungan. Kita harus memberikan perlindungan yang tepat buat istri. Berikan dia tempat yang paling aman. Misalnya teman-teman menyiapkan di komplek perumahan. Karena di komplek perumahan itu ada security, ada keamanan. Misal, semampu kita. Kalau kita masih mampu kontrakan, kos-kosan, tidak masalah. Tapi selama kita mampu untuk menyiapkan tempat yang lebih layak, kenapa tidak? Ya, ditempatkan saja di tempat yang
lebih layak gitu ya, lebih pantas. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kewajiban suami adalah pendidikan. Mendidik istri untuk belajar agama Islam, terutama berhubungan dengan hukum-hukum dia sebagai wanita, hukum haid, hukum nifas, ya, hukum menyusui, kemudian hukum keutamaan didapatkan kalau dia merawat rumahnya, ya, kemudian juga menjaga amanah harta suaminya. Itu yang difokuskan. Jadi pertanyaan pertama ini kita jawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah tidak boleh seorang laki-laki hanya memilih salah satu dari 5 kewajibannya tadi. Karena kan tadi keluhan si penanya adalah sebagaimana hukumnya kalau suami hanya fokus cari nafkah, sibuk. Pokoknya dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi, di rumah pun masih sibuk terus telepon-teleponan dan urus semuanya pekerjaan. Sehingga istri hanya sebagai boneka saja di rumah. Tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak makan sama-sama, mungkin tidak pernah bercumbuan dan segala macam. Ini keliru. Ini satu hal yang keliru ya. Itu dari situ sisi dulu. Sisi yang lain, pertanyaan tadi yang di akhir itu, apakah di saat suami kurang perhatian, istri yang harus memulainya? Jawabannya iya. Tidak ada masalah istri yang memulainya. Ya. Apa kira-kira teman-teman yang dijual oleh, maaf saya bahasakan ini, pelacur. Pelacur itu jual apa di luar sana? Terutama bagi akhwat kita di belakang ya. Coba direnungi, kira-kira perempuan nakal itu, mereka jual apa? Mereka jual pakaiannya yang seksi, mereka jual rayuannya, godaannya. Setiap ada tamunya datang ke diskotik atau ke karaoke, maka yang pertama dia tawarkan itu jasanya. Bagaimana dia senyum, bagaimana dia merayu, bagaimana dia tampil dengan seksi, bagaimana dia wangi. Sebenarnya ini semua perangkat-perangkat utamanya istri, tapi dipakai oleh perempuan yang salah gitu ya. Jadi harusnya istri itu menjadi lebih hebat cara retorika yang mereka gunakan dalam menghibur suami daripada pelacur-pelacur itu. Memang suami pada saat datang dia yang sambut dengan pakaiannya yang seksi, dengan badannya yang wangi, dengan tutur katanya yang santun, gitu kan? Dengan bagaimana dia menghibur suaminya, itu tidak ada masalah. Dia memulainya, bukan sesuatu yang aib itu, ya. Bahkan saya pribadi melihat justru ini pointernya, ini pemicu utamanya. Kita bisa bayangkan sebagai suami pada saat kita pulang rumah, istri udah dandan rapi, udah wangi, udah bersih, menyambut dengan hangatnya, dengan senyumannya, dengan sentuhannya yang lembut, maka pasti akan memotivasi kita untuk mau menggaulinya. Maka hiduplah suasana interaksi biologis dan kemesraan di antara mereka. Maka itu memang yang dilakukan. Ini dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Dicontohkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim pernah Allah karuniakan anak laki-laki dari suaminya yang bernama Abu Talha. Dikarunia satu anak laki-laki, dan ternyata qadarallahu wa ma syaa fa'al, anak itu pada saat lahir sakit keras. Dan Abu Talha merasa sangat sayang sama anak ini karena dia sangat cinta dengan Ummu Sulaim istrinya. Dia bangga sekali dapat anak dari Ummu Sulaim ini. Maka dia pun akhirnya Abu Talha ini merasa sedih karena anak ini sakit. Menjelang sholat maghrib di kota Madinah pada saat itu, maka Abu Talha mengatakan pada Ummu Sulaim, saya ingin sholat dulu, tolong jaga baik-baik anak ini. Subhanallah, baru berapa langkah saja jalan ya si Abu Talha ke masjid Nabi SAW, ternyata pada saat itu meninggal anak tadi yang kecil itu. Waktu meninggal, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada orang-orang di rumahnya, jangan ada yang menyampaikan tentang kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali saya. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun dandan dengan sangat cantik di malam itu, kemudian menyiapkan makanan masakan yang paling enak. Selepas sholat Isya, Abu Talha suaminya pulang dari Masjid Nabawi menuju ke rumah. Dia Ummu Sulaim tidak ceritakan kalau anaknya meninggal.
Padahal dia sebagai ibu, dia mungkin lebih tersentuh secara perasaan karena anaknya mati. Tapi apa yang terjadi? Ummu Sulaim tidak tunjukkan itu kepada Abu Talha. Dia malah tampil dengan cantiknya, dengan wanginya, dengan masakan yang enak. Dia biarkan Abu Talha menikmati makanan sampai kenyang. Dia biarkan Abu Talha menggauli dia sampai puas. Setelah itu baru dia bicara baik-baik dengan suaminya. Dia mengatakan, radhiyallahu anha, bagaimana kalau seandainya ada orang yang menitipkan benda pada kita sebagai amanah, lalu orang itu minta kembali, maka kata Abu Talha, kita kembalikan karena itu haknya orang. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu terimalah keputusan Allah sebagai pemilik anak kita dan diamanahkan di pundak kita. Dia telah mengambilnya, anaknya sudah meninggal. Maka Abu Talha berkata apa? Kenapa bisa kau biarkan aku makan dengan puak, dengan kenyang, sampai kenyang, aku menikmati biologis denganmu, baru kau sampaikan ini. Maka Ummu Sulaim terdiam. Setelah itu mereka berdua sepakat untuk mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ummu Sulaim sambil menanyakan apakah terjadi interaksi biologis di antara kalian. Kata dia iya, kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Maka akhirnya Ummu Sulaim hamil dari interaksi biologis malam itu dan melahirkan 9 bulan ke depan anak laki-laki lagi. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, apakah memang perempuan harusnya memulai? Jawabannya iya. Nah, itu bukan aib. Justru ini saatnya dia menjadi orang atau wanita penghibur buat suaminya. Karena ini yang halal gitu kan. Sebagaimana kita juga sebagai suami, inilah saatnya kita boleh menikmati seorang wanita dari rambut sampai kakinya. Karena memang ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.